Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto dan saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Kita berjumpa lagi ya, setelah sekian lama saya tidak upload video baru, dan kali ini saya coba untuk membuat video baru yaitu tentang aplikasi HR Management System atau Human Resource ya, Management System sederhana menggunakan VBA Excel. Jadi fungsi dari aplikasi ini ya, biasanya dalam sebuah perusahaan itu terdapat karyawan atau pegawai ya, di mana dibutuhkan sebuah sistem sederhana untuk mencatat data-data pegawai yang ada di perusahaan tersebut, seperti itu. Nah, di dalam ini pendataan data pegawai, biasanya kita memerlukan juga untuk melihat kalau misalnya ada pegawai yang sudah non-aktif ya, atau masih aktif seperti itu. Dan juga kita bisa mengecek ya tentang histori atau riwayat mutasi dari pegawai yang dimiliki. Jadi dengan kata lain ya, di dalam aplikasi ini kita bisa melihat riwayat pegawai yang sudah pernah dilakukan rotasi atau mutasi seperti itu. Dan di aplikasi ini juga kita bisa untuk melakukan mutasi karyawan atau mendata mutasi karyawan seperti itu. Nah, langsung saja di sini akan saya demonstrasikan, saya contohkan terlebih dahulu bagaimana cara membuat atau bagaimana cara mengoperasikan aplikasi sederhana ini. Yang pertama di sini ketika dibuka pertama kali ya, ini tampilan awal seperti ini. Jadi ada landing page-nya. Terus di dalam landing page ini kita bisa mengklik tombol start, di mana tombol start ini berfungsi untuk memanggil form data pegawai. Nah, di sini langsung saja bisa kita isi ya data pegawainya. Misalnya kita isi di sini contoh ID strip 10015 misalnya. Nah, pegawainya misalnya Bagas Susanto, jenis kelamin misalnya laki-laki, tempat lahir misalnya di Surabaya, tanggal lahir misalnya tanggal 15 bulan 5 tahun 1999, pendidikan terakhir misalnya sarjana, pernikahan misalnya dia menikah ya, nomor telepon misalnya 0852 958 693, alamat misalnya di Surabaya. Ini ngawur dulu datanya ya. Nah, terus di sini ada departemen, tinggal kita pilih departemen mana yang di sebagai tempat untuk si Bagas ini ya bekerjanya gitu. Misalnya departemen ada di bagian departemen warehouse. Terus jabatannya di sini ada jabatan 1, 2, 3, 4, 5, nanti bisa kita ganti ya, atau Anda ganti. Misal dia jabatannya saya pilihkan jabatan 1, terus mulai bergabung ini misalnya tanggal 20 bulan 4 tahun 2015 misalnya ya. Status pegawai misalnya aktif. Terus kita upload fotonya misalnya. Kita cari di sini fotonya. Fotonya sudah saya siapkan di sini. Nah, ini ya. Misalnya saya pilih yang ini. Open. Oke, ini fotonya. Terus kita klik save data. Ini namanya tadi adalah Bagas Susanto ya. Klik save data. Oke. Tersimpan ya. Nah, kita akan cek di dalam data pegawai sini, kita klik, maka akan muncul di sini ada Bagas Susanto ini. Nah, jadi di tombol data pegawai itu berfungsi untuk menunjukkan atau menampilkan data pegawai yang sudah kita input sebelumnya. Dan tombol home ini kembali ke menu landing page-nya ya. Kita masuk ke data pegawai lagi. Nah, di dalam data pegawai sini ada beberapa fitur yang saya buat. Pertama, ada tombol untuk memanggil form karyawan lagi ya. Nah, ini tadi. Terus ada tombol untuk update data. Jadi kalau kita mau update data, tinggal kita klik datanya, pilih update data, maka langsung muncul data yang tadi kita input dan siap untuk diupdate.
misalnya di sini saya ganti ya dari warehouse menjadi production. Oke, terus kita klik tombol update data. Di sini muncul keterangan data berhasil diupdate ya. Klik OK, dan di sini kita melihat dia sudah berubah jadi production untuk departemennya. Nah, untuk menghapus data juga tinggal kita klik datanya ya, terus kita pilih tombol delete data, terus kita klik tombol yes, nanti dia akan terhapus. Reset form ini berfungsi untuk mengembalikan form di bagian data pegawai sini ke kondisi semula. Nah, terus di bagian print ini digunakan untuk mencetak semua data yang ada di tabel ini. Sebagai contoh, kita akan coba cetak ya. Klik tombol print. Oke, klik yes. Nah, di sini dia akan mencetak data tapi dalam bentuk PDF. Artinya dia menyimpan filenya karena saya nggak punya printernya. Di sini saya kasih nama misalnya cetak data 1. Enter. Oke, nah kita akan coba cek. Nah, ini nanti nama datanya. Kita buka. Nah, ini adalah hasil cetakan data dari yang tadi saya cetak seperti itu. Oke, itu di bagian print ya. Terus di bagian atas ini ada checkbox yang bisa kita pakai untuk memfilter data berdasarkan departemen. Jadi yang saya buat hanya di bagian departemen saja. Contoh, saya checklist di bagian HRD ya. Nah, di sini dia kosong karena tidak ada pegawai dengan jabatan HRD. Terus saya checklist lagi di bagian sales and marketing, purchasing. Nah, ini baru mulai muncul ya purchasingnya. Jadi di antara data itu nggak ada sales, marketing, dan HRD. Kita buang dulu misalnya ya. Nah, ini nggak ada emang. Terus production. Nah, ini udah muncul ya. Ada 3. Accounting muncul juga ya. Terus warehouse. Nah, ada. Misal di sini saya ganti di bagian production ini ya. Nah, ini Budi Susandi ini purchasing ya. Purchasing di sini ada 1, kita ganti yang ini deh. Nah, ini kita ganti jadi HRD misalnya. Tinggal kita klik, pilih update data, terus departemen kita ganti jadi HRD. Klik update data. Oke. Nah, tadi Anda mungkin bisa melihat tadi di sini ya, waktu saya klik update data, ini nggak ada gambarnya. Ya, ini gak ada gambarnya ya. Terus ini tadi kita ganti jadi apa tadi itu, HRD ya. Oke, kita klik update data, berhasil ya. Oke, nah ini kita klik reset form dulu. Nah, udah berubah jadi HRD ya. Nah, ini kita coba klik update data lagi, kita tambahkan fotonya, upload foto misalnya ini ya gambarnya. Oke, nah ini kita update lagi. Oke, berhasil. Terus kita update lagi apakah ada fotonya atau enggak gitu ya. Klik update. Nah, maka sudah ada dengan jabatannya HRD. Kita checklist lagi di sini bagian HRD. Nah, maka dia muncul ya HRD. Warehouse ada, purchasing ada. Nah, seperti ini. Reset. Oke. Nah, itu adalah fitur yang ada di bagian tombol atau di bagian page data pegawai. Berikutnya juga kita bisa memanfaatkan fitur di sini, yaitu pencarian nama pegawai ya. Misal saya mencari nama dengan huruf S, maka sudah muncul ini ya namanya gitu. Atau huruf depannya E, udah muncul juga ini ya. Oke, itu fitur di bagian data pegawai. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian fitur mutasi ya. Jadi kita klik di bagian mutasi sini. Nah, mutasi ini berfungsi untuk memasukkan atau memindahkan karyawan atau ya istilahnya itu switch gitu ya mungkin ya, mengganti atau memindahkan posisi karyawan dari misalnya jabatannya adalah A, terus diganti atau dipindahkan ke jabatan B, atau dipindahkan dari departemen A atau ke departemen B gitu maksudnya, atau rotasi gitu ya. Nah, di sini kita akan coba melakukan mutasi pegawai dengan cara masuk ke mutasi, lalu kita klik di bagian add data. Nah, muncul form mutasi kayak gini ya. Di sini tinggal kita cari di bagian ID pegawainya, diklik, maka muncul di sini nama-nama pegawai yang sudah kita masukkan. Misal di sini saya mau memutasi data pegawai dengan nama tadi Bagas. Nah, ini ya. Kita pilih, otomatis langsung terisi Bagas Susanto, laki-laki, departemen sekarang ya.
dia bekerja itu di bagian production dengan jabatan dari jabatan 1, mulai menjabat tanggal 20 April 2015. Nah, di sini kita isi selesai menjabatnya misalnya tanggal 5 ya, bulan 6 tahun 2018. Tekan enter maka otomatis muncul berapa tahun ya. Jadi yang saya hitung di sini itu langsung saya bulatkan tahun, jadi 3 tahun di sini. Terus di bagian mutasi jabatan sini kita pilih departemennya apa gitu untuk yang baru gitu maksudnya ya. Nah, misal di sini saya pilih dari production, ya pindah ke bagian sales dan marketing. Kita klik, terus kita pilih jabatannya misalnya jabatan 5. Lalu tanggal mulai menjabatnya misalnya tanggal 25 garing 8 tahun 2018. Oke, kita klik tombol save data. Oke, data harus disimpan ya. Klik OK, maka dia masuk ke sini sudah. Oke, kita tutup. Nah, awalnya ya, jadi dari fitur ini itu kan awalnya si Bagas itu dia departemen sebelumnya ini ya, dia ada kolom departemen sebelumnya. Ini bekerja di bagian departemen production dengan jabatannya jabatan 1. Ini jabatan sebelumnya. Mulai menjabat tanggal sekian, selesai menjabat tanggal sekian, lama menjabat 3 tahun ya. Nah, di sini di bagian departemen yang baru dia berubah menjadi sales and marketing dengan jabatan 5, mulai menjabat tanggal sekian. Ini pun dia juga mengubah di bagian data pegawai di sini. Jadi si Bagas Susanto ini dia juga mengupdate di bagian sini. Jadi dia sekarang jabatannya adalah di bagian production. Ya, kita reset dulu nih formnya. Nah, jadi ini sales and marketing sudah berubah sesuai dengan yang tadi kita update pada bagian form atau tabel mutasi. Seperti itu. Dan di bagian menjabat juga pun dia sudah berubah menjadi 25/8/2018 seperti itu. Oke. Nah, di bagian mutasi juga kita bisa mengupdate ya. Misalnya ternyata ini salah update-annya ya. Kita bisa juga mengupdate dengan cara klik datanya, pilih update data, terus ternyata di sini harusnya dia itu masuk ke departemen purchasing. Kita klik di bagian purchasing ya. Terus jabatannya saya jabatan 2, klik update data. Oke. Nah, dia udah berubah nih jadi purchasing dengan jabatannya jabatan 2. Di bagian data pegawai pun dia harusnya berubah. Nah, ini dia jadi purchasing jabatannya 2 seperti itu. Nah, berikutnya ya, masih di bagian form mutasi kita juga bisa menghapus ya, ini tinggal diklik, pilih delete ya. Terus kita juga bisa mencetak data di bagian data mutasi ini. Tinggal kita klik print dan yes, nanti akan tercetak sama seperti di bagian data pegawai tadi. Nah, di bagian atas itu ada fitur cari nama pegawai ya. Tinggal kita ketik namanya siapa, misalnya ketik huruf B ya, muncul Bagas ini ya, muncul yang kita ketik tadi. Terus kalau kita hapus dia akan kembali ke seperti semula, seperti itu. Nah, berikutnya setelah di bagian cari nama selesai ya, ini juga sama, ada tombol reset form. Jadi kalau saya klik di bagian pencarian nama, saya ketik misalnya, maka muncul nama. Terus kita klik reset form, maka dia kembali seperti semula. Lanjut kita ke bagian riwayat. Nah, di bagian riwayat sini ini berfungsi untuk mendeteksi ya atau melihat histori dari riwayat mutasi dari karyawan masing-masing ya. Jadi misalnya ada karyawan yang dia itu sudah beberapa kali dipindahkan atau dirotasi, jadi kita bisa tahu itu dia kemana aja rotasinya gitu maksudnya. Nah, sebagai contoh di sini kita akan buatkan dulu ya, di bagian mutasinya ini kan masih sama namanya ya. Kita tambahkan lagi misalnya si Bagas ya, klik add, kita buat lagi si Bagas. Nah, ini kan sekarang dia di bagian purchasing ya. Misalnya selesai menjabatnya itu tanggal 14 bulan 8 tahun 2020.
enter, terus dia dipindahkan lagi sekarang ke bagian warehouse. Oke, dengan jabatan 1, mulai menjabatnya misalnya tanggal 15/8/2020 ya. Klik save data, oke, sudah masuk. Nah, sekarang kita akan cek si Bagas Susanto ini di bagian riwayat mutasi pekerjaannya. Nah, di sini kita harus mengetahui ya ID dari Bagas itu. Jadi di ID-nya adalah ID strip 10015. Berarti kita masuk ke riwayat, kita ketikkan di sini ID strip 10015. Kita klik tombol cari data, maka muncul di sini, dan ini adalah riwayat dari history dari si Bagas Susanto ya. Jadi yang pertama yang ini ya, dia pertama production itu menjabat dengan jabatan 1 mulai dari 2015 ya sampai dengan 3 tahun ya, terus pindah lagi dipindah ke purchasing ya, mulai menjabat tanggal sekian gitu. Terus dari purchasing dia dipindahkan lagi di bagian warehouse. Nah, sampai sekarang gitu maksudnya. Oke. Di sini bisa juga kita print ya. Nanti yang di print itu adalah hasil dari tabel ini ya. Jadi yang di print adalah hasil dari tabel yang didapat di sini, bukan yang di sini ya. Nah, di sini ada tombol reset. Fungsinya adalah untuk mengembalikan kondisi form ini ke semula itu kosong ya. Tinggal kita klik tombol reset begini, maka dia akan kosong ya. Nah, di sini tinggal ada ganti dengan ID yang lain. Nah, berikutnya di bagian sampingnya tombol pengaturan. Oke. Nah, ini berfungsi untuk memilih folder tempat di mana nanti kita menyimpan ini ya, menyimpan file fotonya gitu. Jadi biasanya kan kalau kita nyimpan foto itu di aplikasi-aplikasi yang pernah saya buat sebelumnya, itu dia menyimpannya sama ya dengan tempat file itu berada. Nah, sekarang kita bisa untuk memilih folder di mana kita mau menyimpan gambarnya gitu maksudnya. Nah, di sini saya simpan di drive C di dalam folder namanya foto user. Tinggal kita klik ya, terus pilih confirm. Nah, maka di sini langsung tersetting di C foto user. Terus kita tinggal klik tombol save. Oke, seperti itu. Nah, waktu kita mengklik tombol save, maka di bagian data pegawai sini langsung tersetting juga ini ya, folder tempat kita menaruh gambar nanti gitu. Nah, kalau sudah di sini tinggal kita masuk ke home untuk kembali ke menu utama, atau simpan untuk menyimpan ya, dan keluar untuk keluar, seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut ya, bagi Anda yang suka dengan video ini silakan di like, komen ya, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Bagi Anda yang tidak suka dengan video ini cukup di dislike saja, dan bagi Anda yang merasa video ini bermanfaat silakan di share ke teman-teman Anda. Dan seperti biasa juga ya, ketika nanti kita membahas video ini jangan lupa dicek di bagian deskripsi video. Saya akan membagikan template dan coding secara gratis yang bisa kita pakai untuk pembuatan aplikasi sederhana HR Management System ini. Oke, di sini akan saya tutup terlebih dahulu. Baik. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya, silakan cek di bagian deskripsi video, dan setelah Anda cek pastikan sudah mendownload template dan codingnya. Jadi kalau kita buka di sini ada beberapa file ya. Yang pertama di sini ada template ya, ini ya. Ini templatenya, dan ini adalah codingnya gitu. Jadi sudah saya siapkan semua. Yang pertama kita lakukan adalah kita buka dulu ya di bagian file template ini. Jadi dibuka dulu. Oke, sudah terbuka, dan akan saya jelaskan terlebih dahulu pada bagian sheet-sheetnya. Yang pertama di sini ada sheet data pegawai. Di bagian sheet data pegawai di sini adalah tempat di mana nanti data-data pegawai akan tersimpan atau disimpan berdasarkan data yang kita input sebelumnya. Jadi di sini ada beberapa kolom ya. Jadi ada nomor ID pegawai, terus ada nama pegawai, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, pendidikan, pernikahan, nomor telepon, alamat, departemen ya, terus jabatan, mulai bergabung, status, dan foto. Ini adalah kolom atau tabel di bagian data pegawai.
berfungsi untuk mencatat data-data pegawai atau mendata data-data pegawai. Lanjut di bagian sheet sampingnya itu ada cari pegawai. Ini berfungsi untuk menampung data hasil pencarian pegawai yang dilakukan ya dengan sumber data adalah data pegawai di sini. Jadi ini adalah hasil pencarian data berdasarkan nama yang ada di sini ya. Nah ini, jadi dia ini berfungsi atau dipakai untuk menampung data berdasarkan pencarian nama atau juga departemen yang ada di sini gitu, yang ada di sini apa sumber datanya seperti itu. Terus ada sheet data mutasi pegawai ya. Jadi data mutasi ini berfungsi untuk mencatat mutasi-mutasi atau rotasi karyawan yang dilakukan ya. Jadi semuanya tercatat di sini. Oke. Nah, di sheet selanjutnya ini ada sheet yang dipakai untuk proses pencarian atau rekapan hasil mutasi. Jadi mungkin tadi sudah saya praktekkan ya di bagian form ini, form riwayat itu kita bisa melihat rekapitulasi atau mutasi dari karyawan yang ada gitu maksudnya. Maka dia tersimpan di sini, terekap di sini gitu maksudnya. Nah, di bagian sheetnya sudah saya jelaskan. Kita lanjut sekarang ke bagian user form. Nah, untuk masuk ke bagian user form, silakan Anda nanti masuk ke developer. Cuma di sini akan saya ulangi lagi membukanya ya, biar ada beberapa bagian yang mungkin ketinggalan. Di sini akan saya ganti misalnya namanya ya. Jadi strip template gitu. Nah, ketika dibuka pertama kali, Anda menemukan tombol enable content di atas ya, ini wajib harus diklik. Tujuannya adalah untuk supaya nanti ketika dijalankan maka makronya itu bisa aktif itu maksudnya. Jadi biar aktif makronya gitu. Jadi klik enable content. Setelah itu baru masuk ke developer Visual Basic. Kalau misalnya nggak punya developer, maka bisa dihidupkan dengan cara klik file terus pilih option. Nah, di bagian option sini Anda bisa klik di bagian customize ribbon, lalu checklist di bagian developer ini. Baru klik OK seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk ke developer terus pilih Visual Basic. Oke, di dalam Visual Basic ini Anda akan diberikan beberapa form ya dan modul ya. Jadi di bagian form ini itu sudah saya desainkan seperti ini ya. Jadi sudah saya desainkan, sudah saya rapikan seperti ini. Dan juga ada modul, saya kasih nama modul urut tapi isinya masih kosong semua. Nah, di bagian modul atau di bagian form yang mau kita buat, kita aktifkan dulu form-form standar ya, yaitu di bagian pertama adalah form pengaturan, di mana form pengaturan ini berfungsi tadi untuk menentukan di mana folder yang kita mau pakai untuk penyimpanan foto. Nah, sebelum kita aktifkan formnya, kita ganti nama terlebih dahulu seperti biasa. Pertama di sini text box Anda kasih nama txt folder. Yang ini ada tombol Anda kasih nama cmd set folder. Yang ini ada tombol Anda kasih nama cmd save seperti itu. Nah, jika sudah maka seperti biasa buka juga di sini ada codingnya, itu coding form pengaturan. Oke. Nah, ini silakan di copy ya dari option explicit sampai dengan habis. Klik kanan copy lalu masukkan ke dalam form pengaturan dengan cara klik kanan pilih view kode paste. Oke, seperti ini hasilnya. Dan bisa Anda cek ya dengan cara dijalankan lewat menu run ini. Terus di sini bisa Anda klik set folder. Terus bisa Anda buat folder sendiri, misalnya di sini saya kasih new folder. Terus saya kasih nama sini misalnya data foto. Oke, terus saya klik confirm. Nah, maka otomatis di sini akan muncul pesan ya, di mana letak nanti folder saya pakai itu data foto. Klik OK ya, maka ini berubah sudah jadi data foto. Terus klik save. Oke, seperti itu. Ya. Nah, itu. Data foto tadi itu akan tersimpan ya di sheet data pegawai di kanan sini ya. Di sini kalau nggak salah. Nah, ini di sheet 2 ya. Nah, ini ada folder simpan. Jadi ini adalah sel yang kita gunakan untuk menyimpan alamat
folder yang sudah kita tentukan tadi, yaitu di C data foto seperti itu. Oke, itu di bagian ini ya, di bagian atur folder tadi atau form pengaturan. Nah, berikutnya kita masuk sekarang ke bagian form pegawai. Oke, ini lumayan banyak isinya ya. Nah, di bagian form pegawai ini seperti biasa kita ganti-ganti dulu namanya ya. Pertama di sini ada txt id, yang di sini ada txt nama. Ini ada cmbjk ya, cmbjk. Ini ada txt tempat. Terus ini ada txt tanggal. Ini ada cmb pendidikan. Yang ini ada cmb pernikahan. Dan ini ada txt telepon. Di bagian bawahnya ada txt alamat. Terus di samping sini ya, ini ada data grup yang kedua. Yang ini data pribadi, ini data pekerjaan. Ini namanya cmb departemen ya. Terus ini namanya adalah cmb jabatan. Ini namanya txt bergabung. Ini namanya cmb status. Dan ini adalah txt foto. Terus ini namanya adalah image 1. Di bagian bawahnya ada tombol ya. Kita kasih nama cmd upload. Di sini ada cmd simpan. Ini ada cmd update. Ini ada cmd reset. Oke, seperti itu. Nah, setelah selesai Anda ganti nama-nama di dalam user form ini, seperti biasa juga kita klik kanan, pilih view kode. Nah, untuk kodenya tinggal Anda buka yang tadi ya. Ini tutup dulu nih. Cari yang form pegawai. Nah, ini dia. Dibuka. Terus di copy dari option explicit sampai habis ke bawah. Oke. Nah, ini kita masukkan di sini. Nah, seperti ini hasilnya ya. Ini di bagian form pegawai. Nah, ini bisa Anda jalankan ya. Kita coba jalankan ya. Anda bisa cek di sini jenis kelamin terisi. Terus ini juga terisi pendidikan, pernikahan juga terisi ya. Terus di bagian departemen juga terisi. Lalu jabatan juga terisi. Terus status juga terisi. Nah, bagaimana cara saya untuk menambah atau mengganti jabatan? Kan jabatannya masih kayak gini ya. Nah, misalnya kalau Anda mau ganti, tinggal Anda klik kanan form ini ya, yang kosong, pilih view kode, maka Anda akan dibawa ke sini. Nah, Anda bisa mengganti data-data atau isi-isi di bagian combo box-nya. Yang pertama di sini ada cmb departemen ya. Mungkin ada yang kurang, tambahkan dengan cara di sini tekan enter ya. Dot apa gitu. Cuman jika nanti Anda menambahkan atau mengubah di sini, maka harus diubah juga di bagian menu utama nanti ya. Jadi di dalam form pegawai sini kan kita punya departemen. Isinya departemen itu adalah ini tadi. Nah, ini. Sedangkan di dalam form utama ya, jadi saya buka dulu form utama ini ya. Form utama ya, pada bagian page 2 ini ada nih checkbox yang saya pakai untuk menceklis atau memfilter data-data nama pegawai. Nah, artinya jika Anda mengganti pada bagian sini ya, pada bagian departemennya yang ini Anda ganti, otomatis di dalam form menu utama di bagian checklist departemen ini Anda harus ganti juga captionnya sama persis dengan apa yang Anda ganti dengan di form pegawai sini gitu. Jadi harus sama persis dengan yang diganti. Kalau nggak sama, maka nanti dia nggak mau jalan ya. Nggak mau jalan untuk proses filternya gitu. Oke, itu di bagian departemen. Untuk jabatan, ini jabatan bisa Anda ganti di sini. Nama jabatannya apa aja gitu. Ya, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan departemen masing-masing. Jadi nanti isinya bisa banyak nanti ini ya, bisa banyak karena dia nanti mewakili semua departemen. Itu kira-kira jabatannya apa aja gitu. Oke, itu di bagian cara mengubah departemen ataupun jabatan. Nah, kalau sudah ya kita coba nih, kita jalankan, terus kita isi. Misalnya di sini saya isi ID ya. Aduh, sebentar. ID strip 10017. Misal di sini ada nama dulu ya. Misalnya namanya adalah
Sariwidya. Nah gitu misalnya. Ini jelas laki-laki lagi perempuan ya. Tempat lahir misalnya di Palangka. Palangkaraya ya. Tanggal lahir misalnya tanggal 15/2 tahun 2000. Pendidikan misalnya diploma 3. Kerjaannya misalnya pernikahannya misalnya married. Nomor telepon 0815. Oke. Alamat misalnya di Palangkaraya juga. Terus misalnya dia di Purgasing, jabatan 2, mulai bergabung misalnya tanggal 15/2/2020 misalnya ya. Terus dia aktif untuk status pegawainya, file fotonya, oke, kita upload. Di sini saya ambil yang ini misalnya, klik save data. Oke, nah kalau sudah berarti kan sudah masuk. Nah di sini kita cek data pegawai. Nah ini dia tadi udah masuk ya. Oke, berarti di bagian form data pegawai sudah selesai. Untuk di bagian save data ya. Nah di bagian update data belum kita coba, tapi harusnya sudah berhasil ya, karena tadi di bagian video awal sudah saya praktekkan gimana cara untuk update datanya seperti itu. Nah, berarti sekarang kita lanjut ke bagian form mutasi. Nah, ini untuk form mutasinya. Oke, nah form mutasi ini digunakan, tadi sudah saya jelaskan ya, digunakan untuk mencatat mutasi karyawan gitu. Nah, di sini kita kasih nama dulu ya. Pertama, silakan dikasih nama, ada CMB ID pegawai, terus ini ada TXT nama, ada TXT jenis kelamin, ada TXT departemen, ada TXT jabatan, ada TXT mulai, ada TXT selesai, ada lagi TXT lama. Lama ini artinya dia berapa lama menjabat di jabatan tersebut. Di bagian bawah ada CMB departemen, ini juga ada CMB jabatan, ini juga ada TXT mulai baru. Nah, yang harus diperhatikan di bagian sini ya, departemen dan jabatan. Di sini isinya nanti itu harus sama dengan yang ada di bagian form pegawai sini. Nah, makanya di sini di bagian form mutasi itu kodenya juga saya samakan untuk isi combo box-nya. Nah, di sini saya buka di bagian form mutasi. Tinggal kita copy ini ya. Sampai habis. Oke. Lalu kita klik kanan di bagian form mutasi, pilih view kode. Lalu kita paste di sini. Nah, ini tadi saya bilang ya. Jadi isi dari combo box departemen itu harus sama ya, ini terutama di bagian departemen dan jabatan itu harus sama dengan isi di bagian form pegawai. Jadi wajib sama. Kalau misalnya Anda mengubah ya. Terus setelah selesai ya, di sini kita nggak bisa mencoba dulu karena kita belum mengaktifkan di bagian form utama. Karena form mutasi ini dia berdasarkan data yang dimunculkan di form utama seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita langsung aktifkan dulu di bagian form utama. Nah, di bagian form utama sini itu banyak sekali objek yang saya masukkan ya. Jadi walaupun cuma satu form, tapi di sini ada multi page-nya juga. Jadi ada page 1, page 2, page 3, page 4. Nah, ini. Page 1 ini berfungsi sebagai landing page ya, yang saya desain seperti ini, sederhana saja dan dilengkapi dengan tombol ya. Jadi kita akan bahas dulu di bagian tombol-tombol di bagian menu utama atau form utama. Di sini ya ada label, nanti silakan dikasih nama BTN Home. Ingat BTN Home ini adalah BTN pegawai, yang ini adalah BTN mutasi, terus yang ini adalah BTN riwayat, terus yang ini adalah BTN pengaturan, yang ini adalah BTN simpan, dan yang terakhir adalah ini belum saya kasih nama kayaknya.
Ini kita kasih nama btn keluar ya. btn keluar. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, di bagian sini ada tombol ya, saya kasih nama cmd start itu. Jadi itu ada nama-nama tadi ya. Terus di bagian px2 ini lumayan banyak ya. Di sini ada checkbox, nanti silakan dikasih nama ini ya, DHRD gitu. Terus ini silakan kasih nama DSMK. Ini dikasih nama DPCS. D itu berarti departemen maksudnya ya. Terus ini adalah DPRD atau production. Terus ini adalah DACC atau accounting. Terus ini adalah D_WRH. Jadi nama-nama ini ada underscore-nya. Jadi D underscore, terus D underscore, jadi pakai underscore semua itu. Oke. Di samping sini ada text box, saya kasih nama txt cari. Terus ini ada list box, saya kasih nama tabel pegawai. Dengan pengaturan di bagian bawahnya ada kolom co-nya 15 dan kolom head-nya adalah true dan kolom width yang pertama adalah 30. Oke, itu di bagian ini list box. Bagian bawah ada tombol lagi ya, kita kasih nama cmd add. Ini ada cmd update, yang ini ada cmd delete, yang ini ada cmd reset, ini adalah cmd cetak. Oke, itu di bagian page 2. Nah, langsung ke bagian page 3. Page 3 berfungsi sebagai tempat untuk mendata mutasi karyawan. Jadi di sini ada text box, kita kasih nama txt cari mutasi. Di sini kita kasih nama cmd reset mutasi. Di bagian bawah ada list box, kita kasih nama tabel mutasi. Dengan pengaturannya kolom co-nya ada 12, kolom head-nya jadikan true dan kolom width-nya 30. Terus di sini ada lagi tombol kayak tadi, ada cmd mutasi, cmd add mutasi. Yang ini ada cmd update mutasi ya. Terus ini ada cmd delete mutasi. Yang ini ada cmd cetak mutasi. Oke, itu di bagian page 3. Berikutnya page 4. Nah, page 4 ini adalah form yang digunakan untuk tadi ya, melihat rincian atau history dari mutasi karyawan ya. Nah, di sini kita kasih nama ada image 2, terus ini ada txt id, terus ini ada txt nama, terus ini ada txt jenis kelamin, terus ini ada txt departemen, ini ada txt jabatan, terus ini ada txt bergabung ya, ini ada txt status. Terus di samping kanan sini ada list box, kita kasih nama tabel riwayat. Lalu di sini ada kolom con 12 ya. Terus kolom head-nya true sama kolom width-nya 30. Nah, di sini ada tombol ya, kita kasih nama cetak cmd cetak 1. Yang ini kita kasih nama cmd reset 1, seperti itu. Nah, ini adalah nama-nama yang sudah saya sebutkan di form utama. Nah, setelah diganti nama-namanya, maka kita di sini langsung aja buka coding form utama. Oke, nah ini ada form utama dibuka. Oke, seperti ini. Terus kita copy ya. Kita kita copy sampai habis ya. Nah, ini ya, sampai mana tadi, nanti sampai end sub. Copy, terus diklik kanan di bagian form utama, pilih view code, terus dipaste langsung. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, tadi di sini ada satu tombol yang tadi kita kasih nama belakangan ya. Namanya adalah btn keluar. Cuman di sini dia tombolnya itu bukan itu tadi namanya, yaitu dia masih label tadi namanya. Nah, ini kita akan cari dulu ya, kita cari dulu tombolnya. Nah, ini dia tombolnya. Jadi tadi tombolnya adalah private sub label 5. Ini kita cut dulu. Ini adalah tombol atau perintah untuk keluar ya.
terus kita buka lagi di bagian sini, klik 2 kali, kita paste. Nah, kayak gitu. Jadi itu fungsinya untuk yang tombol keluar. Nah, kalau sudah, sekarang di sini kita cari dulu ya. Tinggal kita cari perintah yang melarang dia itu menutup tombol X ini. Jadi kalau kita jalankan seperti ini ya. Nah, ini kan masih bisa ditutup ya. Berarti tadi saya lupa untuk memasukkan coding untuk mematikan X-nya. Jadi nggak masalah, kita tambahkan sendiri nanti itu. Oke, kita coba, kita jalankan. Seperti ini hasilnya ya pertama. Jadi yang dibuka pertama kali adalah di bagian page 1. Nah, di sini tadi kita sudah mencoba di bagian data pegawai kita sudah muncul ke sini ya. Nah, kita coba sekarang untuk kita checklist di bagian sales and marketing misalnya. Nah, ini ada yang kurang, yaitu call urut data. Oke, berarti di sini kita buat modulnya ini, kita aktifkan dengan cara buka coding urut data atau modul urut ini. Tinggal kita copy ini semua, copy terus masukkan ke modul urutnya. Nah, gitu. Baru kita coba lagi masuk ke bagian data pegawai, lalu kita checklist di bagian sales and marketing, nggak ada, production, nah ada. Oke, jadi kalau nggak ada dia akan kosong gitu maksudnya. Oke, udah hilang ya. Nah, ini tadi waktu kita mau update data tinggal kita klik pilih update data, udah berfungsi juga ya, jadi udah bisa digunakan. Kalau mau hapus ya tinggal kita klik delete, yes, nah hilang juga, sudah, berarti sudah berhasil gitu. Di page 3 sekarang, nah di bagian page 3 tadi sini ya, tadi kita bisa menambahkan ya, tapi gimana ngeditnya ya, tinggal diklik saja pilih update. Nah, ini sudah berhasil ya, bisa digunakan gitu. Update pun juga sudah bisa digunakan, misalnya di sini diganti bukan accounting misalnya ya, tapi di bagian forecasting, klik update data. Oke, nah dia sudah jadi forecasting. Terus di bagian data pegawai ini harusnya dia forecasting ya. Nah, ini udah forecasting dia, jabatan 3 forecasting. Di sini kita lihat mutasinya. Nah, ini forecasting jabatan 3 seperti itu. Nah, di bagian riwayat kita klik, kita coba masukkan ya, yaitu data punya siapa tadi ya. Nah, ini deh punya saya deh ya. Berarti di bagian riwayat kita masukkan ID-nya adalah ID strip 10012. Klik cari data, nah udah muncul. Plus dengan hasil dari riwayat mutasinya gitu maksudnya. Oke, ini sudah. Terus coba kita print out ya seperti ini. Terus kita klik tombol yes. Nah, di sini kita kasih nama mutasi 1 misalnya. Oke, sudah tercetak ya. Kita coba buka dulu. Nah, ini. Oke, ini hasilnya ya. Jadi dia hanya mencetak, tadi saya bilang hanya mencetak di bagian tabelnya ya. Yang cetak itu. Oke. Nah, berikutnya ya, di sini waktu diklik tombol reset, nah dia nggak mau masih. Nah, ini kita tambahkan lagi codingnya. Jadi Anda tinggal klik kanan di sini ya, pilih view code. Nah, di sini kita buatkan coding untuk mengclearkan atau membersihkan data di sini. Nah, caranya adalah di sini tinggal kita copy ya. Kita copy dari ini, cari data sini, Anda klik 2 kali. Terus Anda copy ini ya. Nah, ini di copy sampai sini ya. Copy seperti itu, terus kembali ke sini lagi dan buka reset data, paste di sini. Oke. Nah, ini tinggal kita hapus ya, ini 2 ini dihapus. Oke, terus yang dari atas ini kita ganti menjadi petik 2. Oke. Tinggal kita copy hasilnya ya, Ctrl C, terus ini kita paste di sini. Nah, itu. Jadi kita menghapus data yang ditemukan. Terus ini kita ganti jadi nothing. Oke. Nah, ini untuk di bagian tombol reset ini tadi ya. Terus terakhir di sini tambahkan mi.tabel
tabel riwayat ya, dot row source sama dengan petik 2 kali. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya kalau sudah tadi di bagian tombol keluar sudah kita perbaiki ini ya. Nah, sekarang tinggal kita matikan atau kita disable X-nya ini dengan cara klik kanan formnya, pilih view kode, lalu di sini kita cari ya, di bagian prosedurnya pilih yang query close. Nah, ini baru kita ketik untuk perintahnya supaya tombol X yang nggak mau diklik, kita ketik if close mode sama dengan 0, then cancel sama dengan true, and if. Nah, seperti ini. Simpan, kita jalankan, ya dia nggak mau diklik, udah gitu. Dan bisanya tutupnya lewat bawah sini. Nah, itu diklik tombol reset. Oke. Nah, kalau sudah berarti sekarang kita tinggal atur ya, ini tinggal kita matikan dengan cara Anda klik garisnya di sini sampai muncul multi page 1, bukan page ya. Kalau masih page berarti belum, berarti harus klik lagi di bagian garisnya sini, terus pilih ya, sampai jadi multi page. Di bagian stylenya kita ganti jadi none. Oke, jadinya seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke. Nah, kalau sudah selesai ya, maka di sini kita tinggal membungkus atau menjadikan formnya itu muncul otomatis dengan cara klik di bagian this workbook. Terus di sini kita pilih yang workbook gitu. Lalu kita ketik perintah application dot visible sama dengan false ya. Terus di sini kita ketik form utama dot show. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini tinggal kita simpan, terus kita tutup ya, tutup juga, lalu kita coba. Nah, ini template dan codingnya saya buka yang ini ya. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi ini home, data pegawai, mutasi, riwayat, pengaturan tadi ya, terus simpan sudah, dan keluar. Oke, demikian untuk tutorial pada video kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tunggu terus updatean terbaru dari channel ini ya. Semoga videonya bermanfaat, dan terima kasih sekali lagi atas semua partisipasi Anda dan dukungan Anda. Dan kita berjumpa lagi di tutorial video selanjutnya.